Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terutama khususnya kepada bapak-bapak, biar majelis ilmu kita semakin berkah. Para malaikat mendoakan kita dengan sayap-sayapnya agar lebih merapatkan, Pak ya, agar yang di belakang merapat ke depan, Bapak ya, biar tidak ada ini lowongan ya. Mari Pak yang di belakang maju ke depan. Alhamdulillah ibu-ibu ini sudah rapi. Ya. Siap Bapak Ibu mendengarkan tausiah pagi hari ini. Kurang keras mana suaranya? Siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Alhamdulillah. Ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bin nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah ngaji bareng setiap Ahad ketiga insyaallah, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Sampai detik ini kita masih diberikan waktu kesempatan untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, dari rumah sampai kita duduk dan pulangnya sebagai fisabilillah ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi'man huwa fisabilillah hatta yansi. Barang siapa yang menuntut ilmu di jalan menuntut ilmu, maka dia dikatakan fisabilillah hatta yanzi, sampai dia pulang kembali. Dan juga sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, juga akan diberikan kemudahan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita yang hadir bersama-sama Allah kumpulkan di akhirat nanti di jannahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah istiqomah Bapak Ibu ya. Istiqomah insyaallah. Ada yang hobinya ngajak-ngajak, ada yang hobinya ya menyebar poster di media sosial. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan diamal jariah dengan sedaya. Alhamdulillah kita pagi hari ini sampai nanti menjelang siang akan mengambil satu tema tentang fikih muamalah. Sebetulnya beliau adalah yang biasa mengisi tentang tadabbur Al-Quran ya. Beliau adalah Ustaz Salim Ja'far Barajat ya, dari Pasar Kliwon ya, lingkungannya orang-orang Arab ya. Kalau ini adalah Arab asli, kalau saya Arab Pati ya, beliau asli Arab ya, kakeknya dari Yaman insyaallah. Alhamdulillah beliau bisa hadir di kota Magetan yang sejuk ini. Alhamdulillah dengan lancar, tidak ada satu halangan. Kita membahas tentang bagaimana belajar berdagang ala Nabi Muhammad SAW, yang intinya adalah bagaimana nanti menguasai ilmu perdagangan. Karena apa? Bapak Ibu perlu kita tahu bahwa dari ya, karena 9 dari 10 pintu apa itu rezeki itu berada pada perdagangan ya, pada perdagangan. Maka kita ambil peran di situ. Kita harus tahu bagaimana mencari ya strategi yang pas agar kita bisa meraup
keuntungan. Tentunya keuntungan itu bisa kita memperlancar kalau kita ibadah, ya mencari maisha untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Kemudian berdagang itu adalah cara paling efektif untuk mencari rezeki dan sukses, ya sukses, kaya, ya karena Muslim itu harus kaya, ya kaya itu bukan mazharat, kaya itu bisa memperbesar manfaat. Manfaatnya apa kalau kita kaya? Bisa apa? Bisa bersedekah, bisa apa lagi? Bisa apa? Membangun masjid, untuk membangun Islamic Center untuk kegiatan keislaman, bisa mencapai impian, bisa haji, bisa apa lagi? Umroh, luar biasa ya. Karena apa? Itu menggunakan fulus, ya. Ma indakal fulus, ma, untuk mampus ya. Tidak punya fulus, ya akan bingung juga. Bukan butuhnya, tapi bagaimana bisa kita mengejar mimpi-mimpi yang kita raih, ya menegakkan ekonomi syariah, ya bisa nambah yang lainnya, itu begitu ya. Nah, masya Allah. Ya hari ini mungkin akan dikombinasi dengan berbagai dalil dari Quran maupun Sunnah. Ya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Stalin Ja'far Barajat. Sebelum saya serahkan, sedikit saya akan membacakan kurikulum kita beliau. Nama beliau adalah nama lengkapnya Stalin Ja'far Barajat. Alamatnya Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Status beliau menikah, satu istri dengan 6 anak. Kemudian pendidikan beliau di Libya, Jakarta, kemudian melanjutkan di Universitas Al-Iman, Yaman. Ya. Kemudian beliau juga menulis karya tulis beliau dengan judul Kirim Pahala Untuk Si Mati. Yang kedua, agar ibadah lebih hidup, dan yang ketiga, agar Allah gembira. Itu tulisan beliau. Ya, kemudian bisa kita dapatkan tulisan beliau di berbagai toko buku dan sebagainya. Demikian. Kemudian sosmed beliau nanti bisa di follow back atau bisa di follow. Yaitu kalau di Facebook beliau Stalin Ja'far Barajat, di Twitter beliau Stalin Barajat, di IG beliau adalah Stalin Barajat. Ya nanti bisa dilihat di IG-nya, di Twitter-nya, dan beliau sering menulis artikel-artikel ya. Ya, artikel-artikel. Kemudian juga beliau aktivitasnya pembina Mu'alaf Indonesia, ya, pembina Mu'alaf Indonesia. Kantornya di mana? Jakarta saja. Kantornya di Jakarta. Jadi membina para mu'alaf agar tidak kembali lagi ke habitat semula, harus dibina sampai betul-betul memahami Islam, ya Islam. Jadi beliau adalah pembina mu'alaf Indonesia. Demikian sedikit informasi dari kurikulum kita beliau. Waktu ini menunjukkan pukul 9:31 ke depan sampai pukul 10:30. Insyaallah kita akan mendengarkan materi beliau sampai jam 8:30. Nanti saya untuk ya nanti saya bertanya. Oh iya, nanti kalau sampai jam 11, lalu nanti ada sesi tanya jawab sampai 11:15. Insyaallah. Demikian dari saya sebagai moderator, kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Stalin Ja'far Barajat. Waktu dan sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu
ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, para aktivis, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barisan yang imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya adalah al-khulafaur rasyidun dan al-asyrul mubasysyiruna bil jannah, kemudian sahabat muhajirin dan ansar. Tidak ada masalah kita berada di barisan yang paling belakang, yang penting kita berada di barisan yang benar. Buat apa kita berada di paling depan barisan, tapi barisannya itu barisan yang salah, bukan barisannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tapi barisannya tidak jelas, yang nanti akhirnya ujungnya berbeda dengan apa yang dengan akhirnya yang menjadi barisan Nabi SAW dan para sahabatnya. Barisan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu berakhir nanti di surga, sementara barisan yang lain tidak berada di surga. Nasallahu salamah wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia penyelenggara kajian pada pagi yang mulia ini, yang mungkin saya kenal cuma Ustaz Sohail, tapi tadi dikenalkan dengan Pak Agung ya. Yang lainnya saya tidak kenal, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda bagi para panitia yang terlibat dalam terselenggaranya kajian pada pagi hari ini. Dan saya berterima kasih juga kepada para hadirin yang sudah hadir, karena kalau tidak ada yang hadir, saya di sini tidak jadi pengajian, karena tidak ada yang mendengarkan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Tentang berdagang ya. Tentang berdagang ini adalah satu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Karena seorang muslim itu adalah ya bukan orang yang meminta-minta, adalah seorang yang bekerja mencari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua orang untuk berpenghasilan. Ya, untuk memiliki penghasilan. Penghasilan itu ada bermacam-macam. Ya, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi karyawan, ya, ada juga yang jadi pedagang.
Nah ini kalau kita lihat di masyarakat Muslim zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masyarakat Muslim itu lengkap, lengkap ya. Dan juga nanti akan kita bahas ada juga yang miskin, ya. Ada juga yang miskin. Ya zaman sahabat itu komplit, zaman Nabi itu masyarakat Islam yang komplit. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pas-pasan, ada yang. Kalau saya disuruh pilih yang mana? Saya pilih yang pas-pasan. Pas mau umroh ada uangnya. Pas mau beli apartemen ada. Pas mau ganti mobil ada. Pas mau haji ada juga. Itu pas-pasan. Itu namanya pas-pasan. Ya, ini ya selingannya. Itu komplit sekali. Nanti kita akan bahas bagaimana ini tidak bisa dipisahkan dari konsep yang utuh dalam Islam. Karena yang namanya Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya, mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam Islam itu syariat itu ada dua. Syariat Islam itu kalau bisa dikategorikan kategori besar atau mungkin Al-Quran dan Sunnah ya, itu menjadi dua kategori besar dan ini harus dipahami dan diterima semuanya, tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan ya. Islam ini mengatur kehidupan, yang namanya ibadah ini ya harus dipahami secara komprehensif, dipahami secara utuh. Ya, ibadah ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada aspek kehidupan manusia yang terpisah dari yang namanya ibadah. Karena yang namanya ibadah itu adalah ketundukan, kehinaan. Kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita taat. Dan kedua ini tadi unsur yang pertama, yaitu kita merendahkan diri, menghinakan diri, tunduk ya, karena kita ini adalah makhluk yang lemah ya, makhluk yang lemah, makhluk yang kecil yang apalagi di kota Magetan yang sejuk karena ada di kaki Gunung Lawu. Kita melihat ke Gunung Lawu yang bisa kita lihat itu kita merasa kecil ya, kita merasa kecil ya. Ya makanya itu kemudian kita harus tahu diri kita ini kecil, kita ini hina, kita ini tidak ada apa-apanya, maka kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, unsur ibadah itu adalah cinta. Kok cinta? Cinta itu kan biasanya kan untuk pacaran. Cinta itu kan biasanya kan untuk yang ini, yang kata-kata cinta yang perhatikan bapak ibu-ibu, kata cinta ini sudah dibaca oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kata cinta ini hanya menggambarkan hubungan yang haram di antara kedua jenis manusia. Kalau nggak pacaran, ya selingkuh. Ya, digambarkan dalam yang syair-syair, tulisan-tulisan, artikel-artikel, cerita-cerita bahwa yang namanya pacaran itu indah, yang namanya selingkuh itu indah. Karena jadi indah karena ada setan di situ. Setan ya memojok-mojoki manusia, memotivasi manusia karena apa? Yang namanya pacaran, yang namanya perselingkuhan itu adalah jalan menuju perzinahan. Jadi setan itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orangnya belum menikah, dimotivasi, diajak-ajak, diiming-imingi, dihias-hiasi untuk berzina. Kalau yang sudah menikah, diojok-ojok, dihias-hiasi, diiming-imingi untuk bercerai. Itu. Nah, apa hubungannya cinta dengan ibadah? Ibadah yang paling tinggi, unsur ibadah itu adalah cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menyimpulkan dari nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah bahwa yang namanya hati manusia itu diciptakan untuk mencinta. Pasti dia mencintai.
Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, cintailah Allah lebih dari segalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang maha sempurna, maka cintailah Allah. Maka orang-orang yang tidak mencintai Allah, tidak menggunakan hatinya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai yang lain. Karena cinta dan tunduk inilah kemudian orang Islam tunduk kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika di masjid, tapi dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, saya ulangi tadi, ada dua aspek dalam Islam, dalam apa? Dua sisi, dua macam kategori besar dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama itu adalah berita. Berita itu harus kita percaya. Berita itu harus kita yakini. Berita itu adalah harus kita imani. Contohnya berita tentang hari akhir. Berita tentang siapa kita. Ya, hari akhir itu berita tentang hari akhir, kemudian berita tentang siapa kita, manusia itu siapa, kehidupan kita bagaimana. Termasuk juga berita tentang konsep rezeki. Nah, ini yang penting. Harus diketahui bahwa berdagang, mencari rezeki itu adalah aktivitas yang tidak keluar dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus juga dipahami dengan konsep berita-berita tentang rezeki yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita mau membahas lebih jauh bahwa yang namanya berita-berita ini kan kita tidak nampak ya. Kita percaya atau tidak percaya itu kan tidak nampak. Tidak nampak. Dan ini merupakan fondasi keimanan. Sama seperti fondasi masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak kelihatan fondasinya. Yang kelihatan adalah tembok bangunan yang berdiri. Tapi bangunan yang berdiri ini tidak mungkin ada jika tidak ada fondasi. Maka beriman kepada berita-berita yang termasuk dalam konteks dari rezeki berdagang adalah beriman tentang konsep rezeki yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian satunya berita tadi, yang pertama adalah berita-berita, yang kedua adalah perintah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Perintah itu adalah permintaan untuk kita laksanakan sesuatu, kita lakukan sesuatu, atau kita tinggalkan sesuatu. Kalau perintahnya untuk meninggalkan, namanya larangan. Dirikan sholat, berbuat baik pada tetangga, bersedekah, itu adalah perintah. Harus kita laksanakan. Larangan harus kita tinggalkan. Ini dua aspek ini yang bahaya ini ketika banyak orang mengabaikan aspek berita, sehingga berita-berita yang mereka terima dari Allah itu ya bisa dipercaya dan bisa tidak. Dan ini bahayanya. Kadang-kadang orang yang melaksanakan perintah itu belum tentu dia percaya dengan berita-berita. Orang yang berjilbab belum tentu karena dia beriman pada perintah jilbab, tapi apa? Karena malu sama orang tua. Orang sholat juga begitu, belum tentu karena dia beriman atas perintah sholat, belum tentu dia bersolat itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena malu. Ini yang mau foto bilang dulu ya. Ini jangan sampai saya difoto pas mangap gitu kan. Nanti jadi jelek. Kalau mau foto saya nggak terima juga. Jadi bagus gitu. Kalau pas yang mangap kan ada terus. Ya, jadi begitu. Juga termasuk ketika kita yang mau perhatikan satu konsep perdagangan ini tidak bisa dipisahkan dari konsep-konsep tentang rezeki yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
keimanan kita. Karena prakteknya, ini saya kasih contohnya. Orang yang beriman bahwa rezeki itu akan datang, selanjutnya beriman bahwa kalau orang itu hidup maka jatah rezekinya pasti ada. Dia tidak akan mau untuk mencari rezeki dari jalan yang haram. Tapi kalau orang itu dia tidak ada imannya itu kurang kuat, yakinnya itu kurang kuat, tawakalnya kurang tebal kepada Allah Azza wa Jalla, maka kopinya nanti kalau enggak begini bagaimana ya? Ini ada peluang yang bagus, eman. Nah ini faktor untuk mencari rezeki atau kunci rezeki ini bukan sekedar bagaimana kita berdagang. Bukan sekedar itu, tapi adalah kunci-kunci keimanan yang berdiri di belakang konsep-konsep yang adanya adalah tidak nampak yang menjadi fondasi-fondasi itu. Yang mana ini menjadi sangat penting seperti pentingnya fondasi bagi sebuah rumah. Bapak, saya mau tanya, kalau ada orang bangun rumah nggak pakai fondasi, itu kira-kira dibilang apa sama orang? Pak, ini nggak usah pakai fondasi Pak, terus nggak usah jawab. Fondasi itu orang ketok Pak. Orang nggak tahu ini rumahnya pakai fondasi apa nggak tahu, sudah bangun saja Pak. Kalau saya nggak pakai fondasi Pak, itu saya hemat sekian. Karena kalau fondasinya harus bentuk batu kali dan sebagainya, semen dan sebagainya, tak mirip banyak. Itu diketahui. Dan itu tidak lama nanti ketika dibangun bangunannya akan ambruk. Akan ambruk bangunannya. Akhirnya ya sudah sia-sia. Ya sudah tembok, batu bata di semen, kemudian sudah atap dan sebagainya. Ambruk. Ya kalau ambruknya itu pas kosong, belum ditepati sudah ambruk, alhamdulillah. Kalau sudah ditepati malam-malam anaknya bayi tidur ambruk, mati. Gara-gara mau ngirit untuk tidak pakai fondasi. Nah, fondasi dalam mencari perdagangan juga ini adalah fondasi keimanan yang harus kokoh, yang jadi mendasari memfondasi bangunan perdagangan dan bisnis kita di hadapan Allah SWT. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka. Makanya salah satu fondasi keimanan yang harus diyakini bahwa ya orang itu rezekinya sudah ditentukan. Jadi kan ya hadis arba'in ya, orang itu ketika 40 hari diutus malaikat untuk meniupkan roh dan ditulis. Salah satunya apa? Ditulis rezekinya. Kenapa kok disebutkan di situ rezeki? Terus kan 4 hal. Salah satunya adalah rezekinya. Wallahu a'lam. Ini supaya mungkin salah satu hikmahnya ya mungkin ya wallahu a'lam, agar orang itu tidak ragu-ragu, agar rezeki tidak takut akan rezeki, karena rezeki itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak bisa dipisahkan dari konsep namanya iman kepada takdir. Salah satu dari rukun iman yang enam, yaitu al-iman bil qadari, antu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan yang buruk. Dalam riwayat lain, hulumihi wa murrihi. Hulumihi wa murrihi. Yang takdir yang manis maupun takdir yang pahit. Di samping itu pula beriman kepada konsep kehidupan Islam secara umum. Konsep hidup yang sudah digariskan dalam Islam secara umum. Hidup ini apa sih? Dunia ini apa sih? Ini satu paket
Sama sekalian, bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, satu paket. Tidak bisa kemudian kita petil dalam konsep perdagangan, kita nggak mau mengikuti, ya tidak mau berada di dalam naungan konsep besar Islam tentang kehidupan, tentang iman, tentang takdir. Tidak bisa. Tidak bisa, karena Islam ini kita percaya ya, Islam ini adalah konsep yang sempurna karena dasarnya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah ajaran yang sempurna karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena datangnya dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu riwayat yang lain juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat Jibril itu memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum lan tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ya, orang tidak akan mati kalau rezekinya belum sempurna. Artinya apa? Ketika orang itu masih hidup, maka rezekinya akan selalu ada. Ini terbukti. Mungkin dari orang-orang yang pernah merantau ke tempat yang jauh-jauh, kemudian menghadapi kesulitan yang dia mengira bahwa dia akan, disitulah dia akan habis. Tapi ternyata ada jalan keluar di situ, dan dia bisa masih terus hidup dan rezekinya masih ada. Karena apa, selama hidup itu masih ada rezekinya. Rezekinya kapan habisnya? Kalau sudah mati. Lan tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Orang tidak akan mati sampai rezekinya sempurna. Nah, dalam bahasa takdir ini, kalau orang-orang yang sudah termakan omongan konsep-konsep yang berasal dari non-Islam, ini akan kamu kalau ngomong takdir pasti mundur. Kalau ngomong bisnis jangan mau bicara takdir. Bahkan ada yang mungkin lebih berani lagi ya, yang namanya rezeki itu bukan takdir. Kita ini berusaha. Padahal dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ada yang namanya Al-Qalam yang menuliskan seluruh peristiwa yang ada, yang terjadi sejak zaman itu sampai nanti pada akhir nanti. Bahkan daun yang jatuh itu pun sudah ada di Lauhul Mahfuz. Yang jatuh sudah ada di Lauhul Mahfuz, apalagi jodoh. Apalagi terkait jumlah anak, apalagi terkait rezeki. Anak pertama kapan lahir, anak kedua kapan lahir, ketiga kapan lahir, paling 5, 6, 7, 8, seterusnya, itu sudah ada takdir. Kamu kalau ngomong takdir, kamu mundur, kamu nanti ya ada orang-orang ini yang menyalahkan takdir. Kemudian ada orang-orang yang sisi lain, orang yang menjadikan takdir itu sebagai apa? Alasan. Ya, aku takdir begini ya begini. Ya biasanya ini ya, yang orang-orang yang mencari dalil buat kemalasan. Takdir itu sudah begini, sudah. Tambah lagi dengan ini, dia orang-orang seperti ini memahami takdir dalam konsep yang salah. Memahami takdir dalam konsep yang salah. Akhirnya apa? Kesimpulannya salah. Padahal sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu memahami takdir. Ini kan, ya. Makanya sudah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sudah dijamin oleh Allah dan tidak akan luput dari yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memahami takdir seperti itu, saya nanti tidak berusaha. Itu salah kamu dalam memahami konsep takdir. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada riwayat dalam Sahih Muslim yang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis dari ayahnya tentang iman, Islam dan ihsan. Ada dua orang tabi'in yang kemudian bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Umar, di tempat kami ada orang yang tidak percaya sama takdir. Dia mengatakan takdir itu tidak ada dan semua ini terjadi tanpa ada ditentukan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang panjang ini kemudian salah satu isinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kalau mereka berinfak, bersedekah ya dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman kepada takdir. Wah, takdir itu kan wis ana sing penting kan penting masjid, sing penting sedekah, akale apik. Masalah iman itu masalah khilafiyah, begitu piye toh? Iman pada takdir kok masalah khilafiyah itu gimana? Wong Ibnu Umar ya sahabat Nabi, jadi muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan enggak diterima infaknya, enggak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman kepada takdir. Ini yang harus menjadi fondasi. Kalau itu nggak usah berusaha loh, ini konsep takdir yang salah. Oke, ya. Kalau memang takdir itu nggak boleh dilawan ya, lapar itu takdir apa? Takdir ya sudah, nggak usah melawan takdir, biarkan saja, terima saja takdir, nggak usah makan, nggak usah makan. Ya, jomblo itu takdir apa? Takdir kan. Ya kalau itu sudah jomblo, nggak usah cari jomblo, sudah dia jadi nggak usah. Punya anak itu takdir atau bukan? Takdir. Jomblo juga takdir. Wah, saya kan kalau nanti saya ditakdirkan saya punya anak, saya kalau nanti kan kalau saya punya anak dulu. Itu pemahaman takdir yang salah. Nah, kemudian bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hamba-hambanya, dan kita harus tahu, harus ingat bahwa yang dikasih rizki oleh Allah itu bukan hanya orang beriman. Ya, yang dikasih rizki oleh Allah itu bukan hanya orang beriman. Orang kafir itu juga diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ada banyak orang kafir yang rezekinya itu diberikan oleh Allah melimpah lebih banyak dibandingkan orang yang beriman. Banyak orang-orang kafir yang seumur hidup tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah beriman, tapi hartanya melimpah-limpah lebih banyak daripada hartanya orang-orang beriman. Nah, ini yang harus kita yakini. Tapi bedanya dengan orang beriman rezekinya akan terus nanti sampai ke dalam surga. Tapi orang kafir rezekinya hanya di dunia saja. Ya, baiknya Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang kafir masih diberi rezeki, masih diberi makan, jantungnya masih diizinkan oleh Allah untuk bergerak. Nah, bagaimana cara Allah memberikan rezeki? Nah, itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau berikan satu contoh. Saya pernah membaca sebuah buku yang menceritakan tentang Bill Gates. Bill Gates itu apa? Bill Gates. Oh, Bill Gates, wah. Itu Bill Gates.
Bill Gates itu yang mendirikan Microsoft. Sebetulnya contohnya banyak, tapi nanti kalau saya sebutkan contoh yang dikenal di sini nanti saya ada. Saya orang enak, makanya contohnya yang orang barat saja, yang yang tidak menyinggung yang ada di sini, tidak menyinggung yang orang yang dikenal semua di sini, supaya sama-sama enak. Ini sekedar contoh, saudara. Bapak Ibu. Tapi contoh ini betul-betul menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Bahwa faktor mencari rezeki itu bukan hanya kerja. Bukan hanya kerja, tapi sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti lewat kisah ini nanti akan dapat gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya. Bill Gates ini adalah seorang kafir, dia adalah seorang Yahudi. Bill Gates ini tinggal di kota namanya Seattle. Seattle itu di Amerika. Di Amerika bagian pantai barat. Itu dekat perbatasan Kanada. Ada yang sudah pernah ke Kanada? Sama. Ada yang sudah pernah ke Amerika? Sama. Saya juga tidak pernah. Tidak pernah ke Amerika, tidak apa-apa. Nanti saya agak ditanya, kamu pernah ke Amerika enggak? Nggak ada pertanyaan itu. Kamu pernah ke Kanada enggak? Nggak ada. Yang ditanya adalah perintah. Kamu pernah haji belum? Pernah, alhamdulillah. Kamu pernah haji belum? Kenapa belum haji? Saya pas mau daftar haji, pas punya uang daftar haji, antrinya sudah 100 tahun. Sudah 65 tahun, padahal saya umurnya 45 misalnya ya. Saya pas mampunya daftar itu umur saya 49 misalnya. Ya sudah, berarti tidak mampu ya. Enggak apa-apa. Tapi orang yang mampu tapi kosak-kosek, nah ini kosek lah tak tertinggi, kosek lah itu tak akhirnya kesalahan. Ya, yang zaman dulu sebelum ya dana haji ini haji ini antriannya panjang, dulu langsung tiap tahun nggak ada antri, kosek lah, bocah-bocah saya wis gede sih. Nek wis gede wis rampung bocah haji kowe iki cocok terus kowe iki kok iso mangkat haji. Nah, ini nanti kena dosa. Ya. Itu ya, Bill Gates itu ya lahiran tahun 1954 di Seattle. Dulu waktu dia kelas 2 SMP tahun 1968. Ingat-ingat ya, tahun 1968 itu di sekolahannya itu SMP favorit. Apa itu ibu? SMP favorit. SMP favorit itu bayarnya larang, bayarnya mahal. Pada tahun 68 itu banyak kampus-kampus di Amerika yang tidak punya komputer. Komputer banyak belum masuk ke kampus-kampus. Itu yang mohon diperhatikan ya. Jadi kalau tidak memperhatikan nanti tidak bisa dapat konsepnya. Ya, tahun 68 itu banyak kampus-kampus di Amerika tidak punya komputer. Komputer masih belum banyak. Yang punya komputer adalah orang-orang yang kaya, yang sangat kaya, super kaya. Nah, ketika di kampus-kampus Amerika itu banyak yang punya komputer, di sekolahan SMP-nya Bill Gates sudah ada komputer. Ya, kalau di Magetan ini tahun 68 masih pakai sabak ya tulisnya ya. Masih pakai apa? Kayu itu tulisnya ya. Itu sebetulnya masih jarang. TV nggak ada, kok komputer TV banyak. TV aja adanya itu hitam putih ya. Dan tidak semua orang punya. Nanti kalau itu malam itu tombol-tombol pukul semuanya.
Nah itu di sekolahnya itu sudah ada komputer. Ya, kemudian dia komite sekolahnya, perkumpulan ibu-ibu. Jadi waktu dulu itu komputernya pakai pulsa. Pulsanya itu tergabung di komputer besar di kota, di pusat kota. Nah, pulsanya itu bayar. Nah, ibu-ibu itu kemudian urunan untuk memberikan pulsa untuk supaya anak-anak SMP itu bisa membuat program. Ya. Kemudian Bill Gates membuat program, kemudian terus dapat proyek sampai kemudian dia membuat perusahaan namanya Microsoft. Ya kalau di seminar-seminar bisnis itu kan ngomongnya kan miliar-miliar gitu ya. Saya tidak bisa ngomong kayak gitu. Ya, bahkan kalau ngomong gampang sih, tinggal baca buku kan. Semua orang bisa. Bukan cuma saya juga, semua juga bisa. Akhirnya dia Microsoft itu jadi perusahaan besar yang menguasai dunia dengan komputer. Semua orang pakai produknya Microsoft. Sekian miliar dolar kekayaannya. Bahkan Bill Gates itu menjadi orang paling kaya sedunia. Bayangkan ya. Orang paling kaya sedunia. Wah itu gimana ya? Luar biasa ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau Bill Gates lahirnya di Gunung Kidul, apakah dia bisa menjadi orang terkaya di dunia? Saya ulangi lagi, kalau Bill Gates itu lahirnya di Gunung Kidul, apakah dia bisa menjadi orang terkaya di dunia? Bisa nggak? Bisa nggak? Kok bisa kenapa? Nah, nanti saya katakan lagi. Bisa ya, nanti sampai tidak bisa ya. Jangan berubah jawabannya. Ya. Kalau Bill Gates itu lahirnya di tahun 1954, lahirnya di Solo, apakah dia bisa jadi orang terkaya di dunia? Tidak bisa. Kenapa? Ya karena tidak ada saran-sarananya. Ya tahun 68 di Solo itu sekolah kami bagaimana? Komputer nggak ada, TV saya nggak ada, mungkin coba dari mana? Ya pertanyaannya, kalau misalkan orang tuanya Bill Gates itu dia begitu lahir dari orang tua yang miskin, atau dia lahir di Amerika, misalkan di Florida, apakah dia bisa menjadi orang terkaya di dunia? Tidak bisa. Kenapa? Karena waktu kelas 2 SMP itu di sekolahnya nggak ada komputer, yang ada cuma di sekolah itu. Dan kalau Bill Gates itu lahir dari orang tua yang miskin, dia tidak akan bisa sekolah di sekolah favorit. Ya, bapaknya Bill Gates itu adalah pengacara. Ya, pada saat itu di Amerika profesi pengacara adalah profesi yang menghasilkan banyak uang. Dan ibunya itu, jadi mbahnya Bill Gates yang putri itu anaknya seorang bankir yang punya bank atau terjadi keuangan itu kaya. Pertanyaannya, yang menjadikan Bill Gates lahir di Amerika di Seattle bukan di Florida itu siapa? Allah. Kita nggak minta lahir dari orang Tuhan. Orang tua saya kita tidak bisa milih. Makanya ya kalau seminar motivasi kita ini memenang ada ya ratusan ribu jutaan sel yang membuat dan kita yang menang. Iya, merasa menang lomba kok enggak? Enggak. Lah kok menang? Iya ya. Yang menjadikan Bill Gates lahir dari orang tua yang kaya siapa? Kalau misalkan Bill Gates lahirnya di Magetan dari orang tua petani, apakah bisa dia menjadi orang terkaya di dunia? Tidak bisa. Karena pada waktu tahun 1968 dia sedang bersekolah di SMP di Magetan. Nah, ini tergantung. Kalau Bill Gates itu dari
dari orang tuanya seperti itu, maka dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Kalau dia di Amerika, lahirnya di kota yang berbeda saja, sudah nggak bisa lain. Kalau mungkin sekarang orang yang lahir tahun 1954 itu sekarang umurnya berapa? 68 tahun. Sekarang orang umur 68 tahun di sini itu apa aktivitasnya? Ya pensiunan ya, yang punya sawah, yang mungkin jual beras, pensiunan jadi guru, dan pensiun bekerja dan sebagainya. Nah ini cara Allah Subhanahu Wa Taala membagi rezeki, yaitu apa adanya diberikan orang peluang-peluang yang memang tidak diberikan kepada orang lain. Nah ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu, maha luas ilmunya. Ada orang-orang yang diberi kemampuan, ada orang-orang yang diberi kelonggaran, diberi kepandaian. Padahal itu adalah faktor yang bukan dari usahanya. Contohnya tadi ya, jadi ini tolong dipikirkan. Jadi nama Bill Gates ini cuma contoh supaya tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang tidak enak. Dipikirkan, dikiaskan dengan analogikan dengan mungkin kita sendiri atau orang yang mungkin kita kenal. Oh itu bisa begini karena orang tuanya kaya. Dan simpulan contohnya sedikit tadi itu, apakah dia memilih minta kepada Allah untuk dilahirkan dari keluarga kaya? Minta nggak dia? Nggak minta. Apakah dia minta lahir di kota itu? Nggak minta. Apakah dia lahir di tahun itu? Nggak minta. Di luar kekuasaan manusia. Makanya ini yang salah satu yang harus diyakini juga. Makanya yang Allah itu membagi-bagi rezeki dengan sesuai dengan kehendaknya. Dan kita tahu, kita yakin semua bahwa Allah itu adalah maha bijaksana. Allah tahu mana orang yang mampu, mana orang yang tidak. Ada orang-orang yang kalau diberi uang banyak dia akan rusak, maka Allah sayang kepadanya. Tidak diberi uang banyak. Ada orang-orang yang Allah tahu dia kuat, maka diberinya rezeki yang banyak. Makanya ketika ketika Allah membagi rezeki itu, Allah sudah tahu. Makanya dibagi sama Allah. Oh ini lahirnya di sini, itu lahirnya di situ, lahirnya di sini, lahirnya. Kalau sedikit lahirnya tahun 74 sudah lewat masanya. Ada orang lain yang kemudian belajar komputer di tahun 68 dan menjadi orang terkaya. Jadi itu faktor-faktor yang di luar kemampuan manusia. Dan itu faktor penting sekali. Coba tadi Bill tadi ya, saya ulangi ya ini supaya ini mohon maaf ya kalau mungkin agak susah dipahami, saya sudah berusaha untuk menyederhanakan dengan semampu. Atau di Surabaya, atau di Lombok, atau di Nusa Tenggara Barat, atau di Sumatera Utara, atau di pedalaman Kalimantan itu rasanya berbeda. Ini Allah yang sudah menjelaskan. Jadi ketika itu satu kali Nabi SAW pernah menceritakan tentang takdir bahwa semua orang yang sekarang yang ada ini sudah dituliskan. Dia termasuk ahli neraka atau termasuk ahli surga. Ngeri ya. Jadi apalagi zaman sekarang ya, banyak ujian, banyak godaan, banyak fitnah yang terkait masalah din, banyak kesesatan, banyak fitnah, banyak yang syahwat, fitnah subuhat, dan fitnah syahwat yang begitu mudahnya orang itu tergelincir.
Maka kemarin dunia itu di dunia netizen digegerkan dengan satu kota, saya sebut namanya ya, pengurus yayasan masjid di kampus di kotanya itu ya, aktivis muslim, tiba-tiba dia murtad. Pengurus yayasan di satu masjid di kampus di kotanya kurang winter, urusan kampus ternama, ini tiba-tiba dia murtad. Tiba-tiba dia membuat status menghujat poligami. Loh, gimana atau dulu itu kan Nabi Adam itu menciptakan istrinya itu kan cuma satu dari satu rusuk kan. Kok tiba-tiba boleh 4? Ini gimana ya? Nah, ini ibu senang. Dan itu adalah subhat ya. Dan itu subhat itu artinya apa? Kita sekali lagi ada contoh nyata di depan kita bahwa ada orang yang dulunya kenceng, keras ya, kenceng ya, sampai kemudian diangkat jadi pengurus yayasan di masjid di kampusnya di kotanya sana, tiba-tiba murtad. Maknanya apa? Maknanya kita tidak tahu tentang ya kondisi kita nanti, akhir kita nanti gimana mati kita. Makanya apa namanya? Hikmahnya kita membaca ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah setiap rakaat itu apa? Hidayahnya dijaga, hidayahnya ditambah. Jangan sampai hidayahnya diambil. Cabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ya. Ini saya berkesambar kerja sendiri kepada yang hadir maupun yang menyaksikan di luar sana ya, hati-hati. Karena kita merasa aman, merasa sudah lama ngaji, merasa sudah lama ya belajar tipis ya masjid dan sebagainya, itu kita jaminan. Itu bukan jaminan dari Allah yang kasih dan Allah yang mencabut nanti. Masallah. Makanya kita jaga hidayah, kita berdoa ya ketika kita membaca siratal mustaqim itu bacanya dengan hati yang betul-betul sambil diminta kepada Allah. Nah, ini kalau Allah kan apa namanya? Kalau ada satu ayat yang menceritakan bahwa kalau Allah itu membuka rezeki pada semua orang, pada dibuka dengan bebas, maka orang akan ya bertindak zalim. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-27. Ya. Sementara aku di luar sana mengajak kita harus punya uang sebanyak mungkin. Kita harus jadi orang ajakan makalah jadi ya nama-nama bikin tadi ya orang kaya dunia. Kita akan bisa sebagainya. Jangan lupa rezeki itu yang punya bukan kita tapi Allah SWT. Kalau bikin itu dia lahirnya sih ya di Somalia atau di Mesir atau di ya di Suriah, di Turki ya tidak saja bikin begitu cara minta aja. Nah di ya Amerika itu bukan dia tapi Allah yang menentukan. Ya surat Asy-Syura ayat yang ke-27. Walau Allah Ta'ala walau basatallahu rizqah wa ibadihi la badaw bil ardi. Kalau orang Allah itu membuka rezeki tanpa batas kepada hambanya, rusak. Orang akan berbuat kezaliman, orang akan berbuat menganiaya. Aku dititake rusak karepku. Ya, orang akan jumawa, orang akan sombong, orang akan apa namanya merasa bebas karena dia punya uang, akhirnya adalah berbuat kerusakan di muka. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang dikehendaki. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya, kalau itu sudah usah kerja. Nah, ini pemahaman yang keliru terhadap takdir. Ya, pemahaman yang keliru dan salah terhadap takdir. Nah, kita harus paham dengan pemahaman yang benar. Karena ketika sahabat memahami takdir itu pun
Tidak kemudian sahabat menjadi orang-orang yang malas. Nah, nanti akan diceritakan tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini yang cerita sahabat yang menjadi inspirasi bagi para pebisnis Muslim. Ya, ini kalau mau jangan semua panjang ya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk kita bahas khusus tentang inspirasi dari kisah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, innahu bi ibadihi khabirun basir. Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hamba-hambanya. Oh tahu, nanti kalau dikasih banyak rusak, jangan eman-eman. Oh sayang sama dia, tidak dikasih banyak. Ya. Kemudian yang ada di luar sana motivasi-motivasi kita akan bisa sesuai apa yang kita pikirkan. Law of attraction. Nah ini ya dia tidak tahu bahwa asal law of attraction itu adalah dari ajaran Hindu. Loh kok bisa? Itu ada ayatnya. Ayatnya malah digunakan untuk membenarkan ajaran Hindu. Loh gimana itu mustahil? Itu pasti bukan ulama. Yang ngomong begitu pasti bukan ulama. Tapi dia bukan ulama. Pokoknya bukan ulama. Kalau ulama nggak akan ngomong gitu. Apa dia tidak belajar kepada ulama? Pasti. Coba nanti lihat ya orang yang mungkin sering bicara hukum menarik law of attraction, pasti dia bukan ulama. Tapi dia mau terama di mana-mana dia, tapi pasti dia bukan ulama dan dia tidak pernah belajar kepada ulama. Padahal apa jelas ini Allah itu membatasi rezekinya diberikan kepada hambanya dengan hikmah. Allah tahu ini pulang kalau nanti dikasih banyak rusak, ini pulang kalau dikasih sedikit rusak, maka dikasih banyak. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu tahu. Ya. Makanya apa namanya ketika ada yang mengatakan bahwa orang Islam wajib kaya. Orang Islam wajib kaya, hukumnya wajib kaya. Oke, berarti yang miskin dosa. Yang miskin dosa. Iya. Sahabat Nabi itu gak semua kaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sahabat Nabi gak semua kaya. Ada Abdullah bin Auf kaya, ada Utsman bin Affan kaya, ada beberapa orang yang kaya. Tapi yang lain itu juga ada yang miskin. Apakah kemudian sahabat yang miskin itu kurang sedekah? Apakah kemudian sahabat yang miskin itu kurang tahajud? Makanya ada cerita yang kalau cerita itu saya sedih sekali. Ada beberapa sahabat Nabi yang ini hadisnya dalam Sahih Muslim ya. Hadis yang itu terkenal namanya itu ya Rasulullah dahab ahli futuri bil ujur. Ya Rasulullah orang-orang kaya itu memonopoli pahala. Kita sholat mereka sholat, kita puasa mereka puasa, kita zikir. Tapi kita bisa sedekah, mereka bisa sedekah, kita tidak bisa. Yang kaya bisa bersedekah, yang miskin tidak bisa sedekah. Apakah kamu dimarahi? Kamu malas kerja, kamu tahajud kurang dari kamu kurang sedekah. Sedekah yang mereka katakan ikhlas dulu. Jangan ikhlas dulu, ikhlas itu baik dulu. Rasa ikhlas itu, gampang ikhlas kali. Nek ikhlas orang sedekah. Apakah itu petunjuk Nabi kepada mereka? Apakah seperti itu bapak-bapak ibu-ibu petunjuk Nabi kepada mereka? Tidak. Mereka kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk membaca zikir-zikir tertentu. Saya tidak ingat pastinya nanti kita bahas dengan kesempatan. Kemudian zikir-zikir itu diamalkan. Kemudian orang-orang kaya ini dengar, mereka juga mengamalkan. Orang-orang kaya itu bagi Rasulullah, orang-orang kaya juga mengamalkan ini ya Rasulullah. Rasul ya sudah, itu adalah kemurahan dari Allah yang diberikan kepada yang dikehendaki. Rasulullah dia bilang, kamu wajib kaya, kamu salah, kamu dosa kalau mau miskin. Makanya ketika perang Tabuk ya,
Ketika perang Tabuk, yang mana perang Tabuk itu adalah perang wajib hukumnya ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada semua orang beriman untuk berangkat ke perang Tabuk. Itu nanti ceritanya di surat At-Taubah ya. Ketika itu ada orang-orang sahabat yang miskin yang tidak punya kuda, tidak punya pedang, mereka ingin ikut. Tapi kata Nabi apa? Saya tidak punya kuda lagi, saya punya pedang lagi untuk bawa kalian. Bukan dimarahi, kamu kok miskin kenapa? Kamu bisa dikasih kurang. Kita harus ukuran, ayo kita pada harusnya. Sebegitu dibaginya Allah seperti itu. Kalau semua kaya nanti orang mau bersedekah sedekah ke siapa? Ya, kalau semua orang kaya kasihnya maksud kaya, orang yang satu maksud kaya. Berarti kalau nggak kaya dosa. Berarti kalau nanti kaya semua, nanti yang mau bersedekah siapa? Yang mau sedekah siapa? Mau bersedekah, mau zakat ke siapa? Nggak ada. Makanya memang dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara membaginya? Dengan ya kemampuannya dibagi oleh Allah. Dengan tadi ya pada dilahirkan pada waktu tertentu di daerah tertentu yang mana nanti dia dari situ menjadi jalannya untuk mencari rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat lagi dalam surat Az-Zukhruf ya. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ini ada orang-orang yang menghujat. Kenapa kok yang jadi nabi bukan Walid bin Mughirah? Ada orang ahamun. Qalu la nunzila hadzal Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. Mengapa Al-Quran ini tidak turun kepada salah satu dari dua orang pembesar dari Mekah atau Taif? Ya. Kenapa kalau turunkan kepada Nabi Muhammad seperti Walid bin Mughirah atau orang-orang tokoh terkenal? Kok kepada Nabi Muhammad? Jikalau Quran, ya, kalau Quran ini benar dari Allah, dikata orang Quraisy. Ya, mereka menghujat pilihan Allah yang memilih Nabi Muhammad SAW untuk menjadi nabi. Ya. Mengapa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad? Ya. Bukan apa namanya Al-Walid bin Mughirah atau yang saya mengatakan itu adalah Utbah bin Rabi'ah atau Urwah bin Mas'ud atau Habib bin Umar. Kok Nabi Muhammad pilihan Allah? Kok Allah mau ngatur Allah siapa yang jadi nabi? Ini memang ngeyelnya orang Quraisy ya, subhanallah. Ngeyelnya orang Quraisy. Ngeyelnya orang Quraisy. Kemudian dikatakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku yaksimun rahmat Rabbik." Apakah mereka yang membagi rahmatnya Allah? Mereka yang ngatur Allah? Ini harusnya dikasih ke siapa, ke siapa? Nah, maqasar nabai nama Aisyah atau ayat dunia. Kami membagi maisahnya. Kami membagi maisahnya. Ya, membagi rezeki yang di dunia dan dijadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Yang menjadikan siapa? Yang menjadikan siapa? Allah. Yang menjadikan siapa? Miskin siapa? Allah. Nanti kaitan dengan takdir tadi ya. Dengan takdir tadi ya. Ya, kok maisah saja mereka tidak bagi, kok ini malah mau mengatur Allah ya dalam masalah kenabian. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyan. Ya, ada dijadikan oleh Allah ada yang kaya dan miskin supaya apa? Masing-masing bisa saling membantu. Yang kaya buka lapangan kerja, yang miskin bekerja. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang jadi distributor, ada yang jadi manajer, ada yang jadi reseller. Dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau semua orang kaya, ya nggak akan ada yang kerja. Nggak ada yang mau buka toko kalau nggak ada yang bekerja, gimana nggak ada yang bekerja kalau semua sudah kaya?
Aku udah, saya kerja buat apa kalau uang saya udah banyak. Buka toko nggak ada yang anu, nggak ada yang mau tani. Aku mau tani kalau aku bisa sugih, masa tani gue. Akhirnya apa? Nggak ada yang nanam beras. Akhirnya apa? Orang nggak ada yang makan. Akhirnya apa? Orang kelaparan. Ini. Kemudian apa? Dalam akhirnya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Rahmat dari Allah itu lebih baik daripada dunia yang mereka kejar. Pesannya adalah jangan pikirkan kenapa kok saya miskin, kenapa kok saya kaya. Pikirkanlah bagaimana saya mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pikirkanlah bagaimana saya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang saya kejar. Di sini Allah mengatakan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Kata Allah lebih baik. Kita percaya sama Allah enggak? Percaya. Mana buktinya? Ini bukti percaya bahwa rahmat Allah itu lebih baik. Maka kejarlah rahmat Allah. Jangan belum baru kejar yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kejar dunia, tapi dengan beriman. Kalau rezeki saya hari ini segini, tahun ini segini, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu semua Allah yang membagi. Makanya yang kaya tidak boleh sombong. Ya karena dia dibuka peluang-peluang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin jangan merasa bersyukur sama Allah karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kembali kepada takdir tadinya. Kalau sudah ditakdirkan kaya, kalau sudah ditakdirkan miskin, buat apa saya kerja? Kan namanya rezeki kan sudah ditakdirkan kan ya. Jadi masalah surga neraka tadi ya. Ya Rasulullah kalau memang semua sudah ditakdirkan surga neraka, buat apa orang itu beramal? Oh dia sudah ditakdirkan. Maka Rasulullah mengatakan ikmalu fakulun yasabun lima khuliqalam. Beramallah karena sesungguhnya orang itu akan dimudahkan menuju takdirnya. Akan dimudahkan menuju takdirnya. Orang yang kaya akan dimudahkan caranya untuk jadi kaya. Seperti yang dibikin tadi, dia dimudahkan oleh Allah caranya untuk menjadi kaya. Tapi kalau dia bikin tadi dia malas, apakah bisa? Tidak bisa. Kalaupun dia rajinnya, kalau dia tidak hanya ya orang tua yang kaya, yang bisa masuk sekolah favorit. Nah, bapak nggak punya biaya buat biayain untuk sekolah di situ, kamu sekolah di sini saja ya. Ya, Pak. Kamu pasrah, Pak. Ya, Bill Gates ya ketika karena orang tuanya kaya, dia bisa waktu kosong itu bisa membuat program, bisa membuat software. Sementara yang orang kaya miskin, nah bapak ini kamu nanti pulang sekolah bantu bapak misalnya ya